Oke, baik. Yang memerlukan kasus pemeriksaan DNA ya. Iya. Pertama, ketika kita memerlukan kepastian identitas atau identifikasi. Identifikasi ini kan bisa terjadi pada orang yang tidak dikenal ya. Betul. Orang tidak dikenal siapa dia, maka kita lakukan pemeriksaan DNA. Kemudian yang kedua, misalnya ada sisa jaringan tubuh. Misalnya ada korban akibat ledakan bom. Lalu terjadi serpihan-serpihan tubuh. Kita tidak tahu ini tubuh siapa. Maka kita akan melakukan pemeriksaan DNA. Kemudian pada kasus ragu ayah, perempuan hamil, Iya. ayahnya nih siapa nih? Nah, ketika lahir, ini anak siapa? Bisa dipastikan dengan pemeriksaan DNA. Kemudian pada kasus bayi tertukar, ini sebenarnya anak keluarga yang mana nih? Anak keluarga A kah atau anak keluarga B? Maka kita juga bisa lakukan pemeriksaan DNA, termasuk pada jejak yang ditinggalkan pada proses pidana. Misalnya contoh ya, pada kasus ini kan yang sedang kita soroti adalah cairan yang tertinggal di dalam vagina itu apakah benar sperma atau bukan. Itu yang nomor satu dulu. Kalau sperma dari manusia, jangan-jangan zat lain. Nah, kita nggak tahu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, spermanya berasal dari siapa, ya kan? Nah, seperti itu. Maka kalau seperti itu, maka kita cek ini yang tersisa nih di dalam vagina, atau ada nggak di tempat lain cairan yang serupa, misalnya di pakaian dalam, ya kan? Atau di sekitar itu ada nggak cek? Nah, itu dicek dulu. Nah, kalau kita bisa memastikan bahwa itu adalah sperma, baru berpikir ini milik siapa. Kalau sudah kita berpikir ini milik siapa, mungkinkah ini dimiliki oleh lebih dari satu orang? Nah, dengan pemeriksaan DNA itu kita bisa melakukan pendekatan yang saintifik. Jadi tidak lagi menduga-duga dan juga tidak lagi hanya berdasarkan asumsi, keterangan atau sekedar keyakinan semata, tapi tidak didasari oleh argumen yang kuat. Untuk memperkuat argumen, tentunya pemeriksaan DNA ini sangat diperlukan seperti kasus-kasus yang seperti kita hadapi sekarang. Apakah boleh tiba-tiba kita datang meminta bantuan untuk dilakukan tes DNA? Boleh seperti itu, Pak? Untuk keperluan apa dulu? Ya. Jadi untuk keperluan kasus hukum itu tentunya yang berwenang adalah mereka yang menjadi penyidik pada kasus itu. Mereka yang berwenang minta pemeriksaan DNA. Tapi misalnya kita ingin tahu nih DNA saya nih keturunan orang mana sih? Ya, itu boleh. Atau ada misalnya pada kasus-kasus keperdataan, dia bingung sengketa waris, benarkah ini anak kandung seseorang itu atau bukan? Tiba-tiba saat orang bagi waris ada anak lain datang, saya juga anaknya gitu. Nah, itu kita juga bisa cek DNA kan? Nah, seperti itu. Maka tergantung, bisa saja kita memeriksa langsung, kita sendiri pun bisa meminta DNA kita. Kita bisa melakukan pemeriksaan DNA terhadap anak kita. Kita berhak, tapi pada kasus hukum tentunya melakukan atau membuat permintaan itu adalah para penegak hukum, khususnya di sini adalah